Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaya Fitri Ramadhani dari Prodi D4 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Tuanku Tampusai. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori gelombang dan ultrasonik. Yang pertama, gelombang merupakan perambatan yang bersumber dari gangguan pada suatu medium. Pada peristiwa perambatan tersebut tidak disertai dengan perpindahan tempat secara permanen dari materi medium tersebut. Menurut arahnya, gelombang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rempatannya, sehingga bentuk dari gelombang ini terdapat bukit dan lembah. Gelombang transversal relatif lebih lemah dibandingkan dengan gelombang longitudinal. Contoh dari gelombang transversal ini, yang pertama, gelombang pada tali, dan contoh yang kedua, permukaan air. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya berhimpit atau searah dengan arah rempatannya. Gelombang ini tidak menunjukkan deretan bukit dan lembah, tetapi merupakan rapatan dan tegangan. Gelombang ini disebut juga dengan gelombang kerapatan, karena kerapatan partikel berfluktuasi pada saat gelombang ini bergerak. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu terdapat pada gelombang Vegas. Kemudian, frekuensi dan periode gelombang. Frekuensi gelombang merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Sedangkan periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang dalam satuan detik. Periode gelombang dalam gelombang transversal adalah gerakan gelombang dari kedudukan seimbang menuju ke puncak gelombang, kemudian kembali ke kedudukan seimbang, lalu menuju ke lembah gelombang sampai dengan kembali ke kedudukan seimbang. Yang kedua, ultrasonik merupakan suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, kira-kira di atas 20 kHz. Frekuensi suara itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, infrasonik, yaitu 1 Hz sampai 20 Hz. Yang kedua, audiosonik, 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga, ultrasonik, di atas 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik itu sendiri dapat merambat pada medium padat, cair, dan gas. Bunyi dari ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia dan hanya dapat didengar oleh beberapa hewan saja. Yang pertama, kelelawar merupakan binatang nokturnal atau aktif di malam hari. Perlu diketahui bahwa kelelawar memiliki penglihatan yang kurang baik, sehingga untuk mencari mangsa dan menentukan arah navigasi, kelelawar akan mengeluarkan suara ultrasonik. Frekuensi yang dapat didengar dan dikeluarkan kelelawar mencapai 3.000 Hz sampai 120.000 Hz. Yang kedua, lumba-lumba. Ikan laut yang satu ini memiliki hal unik. Ternyata, lumba-lumba berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan frekuensi suara ultrasonik. Frekuensi suara ultrasonik yang dimiliki lumba-lumba mencapai 100.000 Hz. Yang ketiga, anjing. Binatang yang satu ini biasa dijadikan peliharaan. Lebih dari itu, anjing memang memiliki kemampuan yang bagus dalam segi pendengaran dan penciuman. Anjing pun ternyata salah satu binatang yang mampu mengeluarkan suara ultrasonik yang mencapai 40.000 Hz. Dan contoh yang terakhir yaitu kucing. Sama halnya dengan anjing, kucing pun dijadikan binatang peliharaan.
Dari segi pendengaran pun, kucing ternyata memiliki kemampuan sama layaknya dengan anjing. Frekuensi suara yang dapat didengar dan dikeluarkan oleh kucing mencapai 60.000 Hz. Kemudian, sensor ultrasonik merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik dan untuk sebaliknya. Kemudian, aplikasi sensor ultrasonik dalam bidang kesehatan dimanfaatkan untuk melihat organ-organ dalam tubuh manusia seperti tumor, liver, otak, dan untuk menghancurkan batu ginjal. Sensor ultrasonik ini digunakan juga pada alat USG atau ultrasonografi yang biasa digunakan oleh dokter kandungan. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang teori gelombang dan ultrasonik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.